pemirsa, kembali lagi di Laporin Aja. Dan pada segmen kali ini saya sudah berada di kantor Kejaksaan Negeri Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, untuk melihat langsung bagaimana laporan tadi yang sudah diberikan kepada Pak Yoyon untuk diklarifikasi ke Kejaksaan. Dan beliau hadir di tempat ini dan melakukan menanyakan sesuatu keluhan-keluhan yang ia derita. Dan bersama dengan Pak Yoyon tadi juga ada Pak Miko Saleh, salah satu pendamping dari Pak Yoyon sebagai korban dari kasus penipuan ini. Pak Miko, gimana Anda melihat kondisi ini? Dan tadi Pak Yoyon sudah berkata bahwa menjadi korban dari investasi yang dianggap fiktif gitu ya. Terus sekarang apa yang harus dilakukan, dan di Kejaksaan ini apa yang akan diupayakan? Ya. Jadi barusan kami masuk di dalam menanyakan tentang kasusnya Pak Rahman Sationo alias Mas Yoyon, yang mana mereka ini adalah korban dari penipuan murni yang dilakukan oleh Mas Hendra, Mas Heri Sugeng Purnomo, yaitu atau dipanggil kerap Mas Ipung. Jadi persoalan ini setelah kita tanyakan keberadaan tentang kejelasan kasus persoalan yang ditangani oleh pihak kejaksaan, ternyata hasilnya adalah Mas Yoyon mendapat tuntutan 4 tahun dan sekarang ini sudah menjalani di Lapas Sumeneb. Dan sekarang ini dari pihak kejaksaan kita datangi dan kita menanyakan tentang keadilan, bahwa surat-surat atau barang bukti yang telah ada ini kita tanyakan kepada Pak Kasipidum. Begitu Pak Kasipidum, Pak Ferry ini menjelaskan bahwa persoalan tersebut justru malah barang bukti semua ini pada terkesan dihilangkan, kayaknya sudah dikembalikan kepada mereka semua, katanya begitu dari pengakuan dari jaksa penuntutnya itu. Seluruh barang bukti tidak kembali lagi kepada Pak Yoyon? Iya, betul. Karena ini kalau kita lihat Mas, permasalahan ini terkesan akan memperkecil ruang gerak atau barang bukti yang ada, sehingga tidak akan melebar. Dan di sini kasus persoalan ini kesannya supaya agar si Mas Yoyon atau Mas Herman ini, Mas Rahman ini, agar supaya persoalannya ini menjadi terkesan sudah tertutup, tidak ada suatu persoalan, padahal mereka adalah korban sebesar 2.850.000. Ini kwitansinya yang diadukan oleh pelaku, dan ini pun barang bukti ini semua sudah ada di sini. Kenapa barang bukti ini nggak dibelikan semua? Kalau nggak diberikan ini kan ada keganjilan yang mana etika hukum nggak digunakan secara baik. Apalagi selaku jaksa penuntut umum ini, mereka kan lebih tahu masalah fakta-fakta hukum dan etika-etika hukum, administrasi hukum, dan seharusnya kan semua ini kan harusnya dipahami gitu loh. Seperti sertifikat yang telah dijaminkan, padahal ini permasalahannya meminjam, bukan lagi membeli gitu loh. Nah, kenapa hasil ini meminjam kepada saudara Yoyon, saudara Ipung ini ke Yoyon, kenapa kok masalah ini harusnya ini diberikan kepada saudara Yoyon, kenapa kok tidak diberikan gitu loh. Tadi sudah ada memberikan penjelasan gitu pihak kejaksaan. Ya, katanya pengakuannya bahwa di sini atas nama Suyatno ini sudah diberikan ke sini. Nah, saya tanya, terus persoalannya Yatno itu apa korelasinya masalah ini? Lo itu yang atas nama, lo dasar apa sampean? Berarti di sini kan ada suatu kejahatan yang masif. Jadi di sini tuh ada sebuah implementasi bahwa permainan ini sindikat yang tentang penipuan yang begitu kental. Saya sudah terpupuk gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Baik di kejaksaan sendiri contohnya sudah kelihatan persis sudah bahwa data-data ini sudah dilenyapkan begitu saja maunya. Kan ini nggak benar. Karena yang asli semua masih ada di kejaksaan, dan itu hasilnya itu pun penyitaannya dari pihak kepolisian. Seberapa perlukah saudara Yoyon itu untuk memiliki kembali sertifikat yang sudah dijaminkan kepadanya ya? Terus kita mau tanya Mas, saudara Yoyon ini mereka adalah korban sebesar senilai uang 2.850.000.000. Terus
kalau faktanya ini diberikan kepada mereka semua kan Yoyon kan seakan-akan tidak punya bukti untuk pengembalian keuangannya yang selama ini jadi korban mereka kan gitu. Nah, ini permasalahannya. Karena apa? Kita bertajuk kepada persoalan masalah pihak kepolisian di saat memanggil dan juga menyita barang-barang tersebut, Mas gitu loh. Apakah nanti bagaimana rencananya ini Pak Miko? Ya, ini kan begini Mas, kita kan meluruskan barang yang telah disita di kepolisian dan diserahkan di kejaksaan, ini kan harus dikembalikan. Mereka selalu berkutat mengajang dari pihak bukan yang namanya Pak Hari ini dari jaksa penuntut umum mengakunya bahwa ini akan ada bunyi, ada klausula itu bahwa mereka itu akan dikembalikan pada pihak yang mempunyai kewajiban untuk menerima. Kan yang menerima itu kan sebenarnya kan Yoyon, bukan lagi siapa, karena dia kan pelapor, bukan lagi si Suyatno gitu loh. Nah, jadi kenapa pihak Suyatno sendiri kok bisa diserai begitu saja dengan sertifikat itu? Ada apa ini? Ini kan sebuah kejahatan yang luar biasa. Mereka menginginkan agar supaya pihak lain yang begitu jadi korban sekalian dihabisi. Ini adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Gitu loh. Oke, selain sertifikat rumah milik Suyatno ya, apa yang jaminan-jaminan lain yang dijaminkan kepada Pak Yoyon? Ya, ada di sini kan sudah dijelaskan. Ada BPKB truk merek Toyota warna biru, nopol L7886W, dan juga satu BPKB mobil merek Honda Civic warna hitam, nopol M1862, dan sertifikat tanah nomor 884. Satu lembar kwitansi tanggal 19/4/2018 dan satu unit mobil Kijang Innova warna putih nopol M1271 HC. Ini ya yang diserahkan oleh pihak korban yang selama di barang bukti-bukti ini yang diambil pada saat itu pemeriksaan kepolisian nomor STPL 17171 V2 2018 Jatim Tes Sumeneb. Ini dalam rangka masih menunggu pihak Kejari untuk datang atau bagaimana? Ya, untuk sementara ini karena Pak Kejari ini lagi barusan dilantik, karena ini Pak Kejari ini kan baru, dan Pak Jainal ini masih keluar dan masih ada urusan, nanti akan datang dalam sebentar lagi, akan dimusyawarahkan, baru nanti kita akan diberikan suatu jawaban. Karena ini semua ini pergantian baru semua ini Mas, gitu loh. Nah, jajaran dari pihak Kejaksaan Sumeneb sini ini, gitu loh. Dari Kejaksaan nanti kita akan menunggu bagaimana perkembangan kasus ini supaya laporan dan derita material yang dialami oleh Pak Yoyon bisa kembali dikembalikan gitu kerugian materialnya. Nanti akan segera kembali, laporan aja tetap di